Hai guys, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian cara beternak bekicot. Sebelumnya kalian subscribe dulu ya channel aku di Dinsdiana Vlog. Mengingat sejarah bekicot, bekicot merupakan hewan yang berasal dari Afrika Timur. Bekicot memiliki perkembangbiakan yang relatif cepat. Penyebaran bekicot mulai dari Afrika menuju ke arah timur yang meliputi India, Malaysia, dan pada akhirnya di Indonesia. Sentra budidaya bekicot. Pada saat ini di Indonesia sudah banyak sentra budidaya bekicot. Bekicot dibudidayakan karena kesadaran masyarakat dan manfaatnya. Sentra budidaya bekicot dapat Anda jumpai di daerah pedesaan Jawa Timur, Sumatera Utara, Bogor, dan Jawa Barat. Manfaat bekicot. Bekicot yang dianggap sebagai hewan yang menjijikkan ternyata bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Pada umumnya, bekicot dijadikan sebagai pakan ternak yang memiliki sumber protein yang berkualitas tinggi karena kandungan asam amino yang lengkap. Sudah banyak masyarakat yang mengkonsumsi olahan bekicot seperti sate dan keripik. Di samping itu, bekicot juga bisa digunakan sebagai pengobatan tradisional. Lendir dan ekstraknya dapat menyembuhkan penyakit. Persiapan kandang. Bekicot membutuhkan lingkungan yang lembab, jenis kandang yang sesuai, membutuhkan ruang gerak, harus ada penutup agar tidak kabur, sirkulasi yang cukup, cahaya yang cukup, lapisan bagian bawah kandang, tambahan penunjang di dalam kandang untuk tempat bekicot bersembunyi. Bekicot harus hidup pada lingkungan lembab sehingga pilihan jenis kandang terbaik yang bisa digunakan adalah yang disesuaikan. Ukuran kandang juga harus bisa menampung bekicot dengan baik agar bisa berkembang biak, serta kandang juga harus mudah dibersihkan. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan seperti bekicot membutuhkan ruang gerak. Kandang bekicot berukuran kecil memang bisa dipakai, akan tetapi untuk ternak maka dibutuhkan kandang siput yang lebih besar. Bekicot bisa memanjat tinggi, sehingga pastikan untuk menyiapkan kandang lengkap dengan penutup rapat agar bekicot tidak kabur dan tidak mudah roboh. Pastikan sirkulasi. Bekicot membutuhkan ruang dengan sirkulasi yang baik, sehingga pastikan untuk membuat beberapa lubang pada kandang untuk sirkulasi udara yang baik. Perhatikan cahaya, hindari menggunakan cahaya yang suram dan tidak bisa menyerap cahaya, sebab bekicot membutuhkan cahaya yang cukup. Pastikan bahwa bahan kandang jangan gunakan kardus untuk kandang bekicot karena bisa dimakan oleh bekicot. Untuk itu gunakan kandang yang disesuaikan. Jenis kandang bekicot. Dalam ternak bekicot bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memisahkan bekicot besar dan kecil serta mencampur kedua ukuran bekicot dalam satu kandang dengan ukuran kandang yang besar. Sedangkan untuk jenis kandang bekicot yang bisa digunakan dalam ternak bekicot diantaranya kandang kotak kayu, kandang bak semen, kandang galian tanah. Lapisan bagian bawah kandang. Suasana dalam kandang juga harus dibuat sesuai dengan lingkungan aslinya agar bisa hidup sehat dan terhindar dari stres. Pastikan bahan untuk alas kandang yang digunakan bersih dan terbebas dari pestisida, dan beberapa bahan yang dipakai untuk pelapis kandang bekicot diantaranya tanah liat, humus, tanah kering, tanah biasa, ataupun sabut. Tambahan penunjang dalam kandang. Bekicot membutuhkan tempat persembunyian sehingga tambahan juga sarana penunjang sekaligus tempat untuk memanjat berbeda. Hindari benda yang tajam seperti batu atau keramik karena bisa merusak bekicot termasuk tempurungnya. Untuk penunjang terbaik dalam beternak bekicot diantaranya adalah tangkai pohon, bongkahan kayu berlubang, ataupun tanaman. Tambahkan tanaman hidup untuk mendukung pertumbuhan bekicot. Sesuaikan iklim. Selain harus memastikan sirkulasi udara yang baik, bekicot juga membutuhkan iklim hangat namun lembab yang juga harus dilakukan dalam cara beternak ulat bumbung. Temperatur baik yang bisa digunakan adalah antara 21 hingga 20. Yang kedua, siapkan air. Meskipun bekicot sudah mendapatkan kelembapan dari kandang, namun air tetap dibutuhkan untuk minum serta berendam. Gunakan tempat air yang dangkal sehingga bekicot bisa dengan mudah memanjat masuk dalam tempat minum. Sebab jika terlalu tinggi bisa membuat bekicot tenggelam. Bernutrisi. Nah, ini aku kasih makan tomat. Ya, bekicot seneng sekali sama tomat.
Pokoknya dia senang banget sama sayur-sayuran. Ini tomat ini aku dapat dari pasar dengan harga yang murah, dapatnya sekantong plastik 2.000 rupiah, dapat sekantong plastik, tapi dikasih juga sama yang hampir busuk sama penjualnya. Jadi kalau kalian pengen low budget banget, bisa cari sayur-sayuran busuk yang mau busuk di pasar, bisa ngambil di pasar. Karena aku udah beberapa kali lihat tutorial di YouTube lain, katanya bekicot tuh seneng banget sama daun singkong atau daun papaya, tapi aku udah buktiin sendiri, aku udah pernah kasih makan daun singkong, papaya, tapi bekicotnya nggak mau karena teksturnya terlalu keras. Dia suka yang teksturnya lembut-lembut gitu, kayak kangkung, sawi, bayam, terus tomat, buah pir. Kalau kita habis beli buah, kita kupas atau di tengah-tengahnya kan biasanya kita nggak makan, kita bisa kasihkan tuh. Jadi sampah-sampah rumah tangga yang habis masak berbau sayur-sayuran bisa kita kasihkan juga sama bekicot. Jadi kita low budget, gampang banget untuk ternak bekicotnya. Yang penting kita tiap hari ganti makanannya, dikasih makanan berapa aja pasti dihabisin. Jadi kita juga nggak numpuk sampah-sampah yang bikin busuk. Biasanya kan sampah-sampah dapur itu bikin busuk kan. Lebih baik ternak bekicot, dikasihkan ke bekicot, jadi nggak terlalu bau rumah. Nah yang ini aku kasih sayur bayam. Kita nggak perlu tiap hari ganti-ganti sayuran, tapi yang terpenting di sini adalah tiap hari diganti makanannya. Kalaupun tiap hari sama makanannya nggak apa-apa, yang penting sampah-sampah yang mau busuk atau apa itu dibersihkan biar nggak ada hama. Nah yang ini adalah sayur kangkung. Sayur kangkung juga merupakan nutrisi yang saya berikan kepada bekicot. Ini merupakan makanan favorit dan makanan yang mudah sekali didapat, di mana-mana ada. Alternatif juga untuk pertumbuhan bekicot dan nutrisinya. Nah seperti yang aku bilang tadi, bahwa dalam ternak bekicot bisa dilakukan dengan dua cara, yakni memisahkan bekicot besar dan kecil. Nah ini saya sudah melakukannya. Kandang saya nggak begitu besar ya, jadi harus perlu pemisahan antara bekicot induk dan bekicot yang kecil. Untuk nutrisi yang diberikan juga sama, sayur-sayuran yang diberikan sama. Kalau yang besar dikasih tomat, yang kecil juga tomat. Kalau dikasih sayur bayam sama dikasih sayur bayam juga, sayur kangkung sama juga dikasih sayur kangkung. Jadi nggak ada pembeda, semua sama. Untuk nutrisi cangkangnya, biasanya untuk yang kecil aja saya berikan nutrisi kalsium, yaitu cangkang telur. Biasanya aku tumbuk lalu aku berikan untuk nutrisi bekicot yang kecil. Next aku berikan videonya ya. Untuk sekarang aku kemarin belum videoin. Bekicot bisa makan berbagai jenis makanan berbeda, khusus yang memiliki banyak nutrisi. Pakan juga harus diganti setiap hari agar mencegah pertumbuhan dari hama. Bekicot juga bisa diberikan pakan berupa sayuran dan juga buah-buahan seperti umbi-umbian, kubis, daun selada, pera, apel, brokoli, kacang-kacangan, mentimun, bayam, dan juga kangkung. Berikan pula pakan biji-bijian. Pakan biji-bijian juga bisa diberikan untuk ternak bekicot seperti gandum, namun jangan terlalu banyak. Berikan gandum yang dibasahi agar bisa dicerna dengan mudah. Sedangkan untuk pakan tambahan lain yang bisa diberikan adalah daging mentah, tulang, dan juga susu bubuk dalam jumlah sedikit saja.
Proses reproduksinya dalam ternak bekicot yang juga digunakan sebagai pakan dalam budidaya, masa kawin umumnya terjadi pada umur 6 hingga 7 bulan. Saat musim kawin, bekicot betina akan mencari lingkungan aman untuk bertelur, namun tidak membutuhkan tempat khusus untuk bertelur. Ketika setiap kali menetas akan berjumlah 50 hingga 100 butir berukuran tidak lebih dari 2 mili. Makanya yang kecil ini sangat banyak sekali dibanding bekicot indukan ya. Proses kelahirannya, telur bekicot akan menetas ketika usianya cukup dan masih akan berbentuk anak cangkang. Telur yang sudah menetas akan langsung ditinggal oleh induk. Sedangkan untuk proses penetasan tergantung dari tempat dan waktu tetas. Jika tempat tersebut sudah memenuhi syarat seperti iklim, kelembapan, dan cahaya, maka telur akan cepat menetas. Sedangkan jika kandang tidak memenuhi syarat, maka proses penetasan juga berjalan lambat. Mengatasi hama, ternak bekicot sebenarnya tidak memiliki terlalu banyak hama dan penyakit. Yang lebih banyak diserang hama biasanya semut, bebek, maka jauh dari lokasi ternak dengan kedua jenis hama tersebut. Thank you.